Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Basen Jafar SC, pemerintah Desa Bonto Talasa. Desa ini berada di wilayah administrasi Kecamatan Ulere, Kabupaten Bantaeng. Kami berkomitmen terus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan nilai-nilai religius dan kegotong royongan untuk mencapai Desa Bonto Talasa yang sejahtera dan mandiri. Inilah gambaran Desa Bonto Talasa. Desa Bonto Talasa merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Terletak di sebelah utara Kabupaten Bantaeng dengan luas wilayah 1.687 hektar atau 17 km persegi. Berada pada ketinggian 800 hingga 900 meter di atas permukaan laut, desa ini terbagi menjadi 5 dusun. Di antaranya Dusun Batu Sodong, Dusun Kampung Beru, Dusun Bungloe, Dusun Senea, dan Dusun Bata-Bataya. Di wilayah desa ini terdapat beberapa sumber mata air. Salah satu yang paling dikenal warga adalah mata air Kailoe, di mana sebagian besar mata air ini digunakan untuk irigasi lahan persawahan dan perkebunan milik warga. Sebagian lagi digunakan untuk pasokan kebutuhan air bersih. Desa ini juga memiliki jaringan irigasi yang cukup memadai. Ini ditandai dengan adanya pembangunan dan rehabilitasi sarana jaringan irigasi pertanian yang secara tidak langsung dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian secara optimal. Selain bertani, sebagian penduduk desa Bonto Talasa menggeluti profesi sebagai peternak, baik sapi, kuda, ayam, kambing, dan lain-lain. Beberapa di antaranya juga membuka usaha perbengkelan dan pertukangan. Desa ini juga memiliki pasar tradisional, disebut warga dengan Pasar Bungloe. Kita ini masyarakat yang ada di Bonto Talasa, memang saya antusias sekali dan sangat berterima kasih kepada banyak pihak pemerintah kepada Raja Pasar. Beroperasi setiap hari Rabu dan hari Minggu, kebanyakan para penjual menjajakan hasil jualannya berupa kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa sayur-sayuran, telur, beras, dan berbagai jenis ikan. Ada pula yang menjual makanan ringan, kue-kue tradisional, dan barang-barang lainnya. Di pasar ini pula, tempat hasil pangan lokal dipasarkan. Di antaranya kubis, wortel, kentang, bawang merah, bawang putih, jeruk, berbagai jenis sayuran, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebagai desa yang penduduknya seluruhnya Muslim, maka tak heran jika sebagian besar masyarakat desa Bonto Talasa masih menjaga tradisi dan ritual Islam yang kuat. Ditandai dengan banyaknya bangunan masjid yang terdapat di desa ini. Salah satunya adalah Masjid Jami Nurul Islam Aumalaf. Selain menjadi tempat ibadah untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat, juga digunakan oleh masyarakat sebagai tempat kegiatan acara-acara keislaman. Di antaranya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidikan TPA TPI, dan kegiatan majelis taklim.
Di sisi lain, peran perempuan di desa ini juga sangat besar. Baik melalui kelompok wanita tani dengan pemanfaatan pekarangan, dan juga aktivitas panen komoditi unggulan seperti cengkeh. Hasil panen cengkeh biasanya dijual oleh petani dalam keadaan basah. Namun ada juga yang mengeringkannya terlebih dahulu sebelum dipasarkan kepada para pedagang hasil bumi. Sementara itu di sektor kesehatan, kesadaran masyarakat juga sudah cukup tinggi. Ditandai dengan keaktifan masyarakat membawa balitanya untuk penimbangan di Posyandu setiap bulannya. Di Posyandu, beberapa kegiatan pokok lainnya diantaranya KIA, penyuluhan KB, imunisasi, tambahan gizi dan sosialisasi penanggulangan stunting aktif dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama kadernya. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah desa dalam menanggulangi dampak penyebaran COVID-19 dengan memberikan bantuan langsung tunai dan bantuan paket kebutuhan pokok berupa beras, telur, minyak goreng, dan mie instan. Bantuan pokok tersebut didistribusikan dengan menggunakan mobil siaga desa ke rumah-rumah milik warga yang terdampak melibatkan semua unsur aparat desa. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK selalu mendukung dan berkomitmen untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Peran dan dukungan ketua tim penggerak PKK Desa Bonto Talasa juga memberikan kontribusi positif dalam mengurangi jumlah penduduk yang tidak melek huruf di desa. Jadi coba aku tulisin jaga nangis sayang ke mana di? Rupanya jaga nangis ini. Anggi di mana? Jaga Rena apa ya? Halo, Jeka. Apa Jeka ya? Iya, jadi. Terus selesai deh. Kita lah di tengah hutan juga. Ya, lagi siapa betul apa? Nerena be. Belum sah. Iya be. Terus tadi kau rontak. Surpanya dah. Ini komisa. Ada. Ya, boleh. Di sana boleh. Iya. Ya, jika waktu tambah untuk iya, tapi saya pergi Iya. Deh, satu boleh satu. Satu, nambah kone. Pergi. Dengan adanya program, alhamdulillah, warga sebelumnya yang tidak tahu pegang pulpen sekarang alhamdulillah sudah pintar, dan bahkan salah satu dari mereka yang sudah pintar menuliskan. Mari berantas buta huruf di Desa Bonto Talasa. Siap! 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 Berkaitan dengan tugas fungsi kami yang ada di kantor desa adalah 30% khusus untuk pelayanan di kantor desa karena mulai jam 8 sampai jam 2. Kampung KB itu memang dia itu adalah jembatan untuk menghadirkan itu lintas sektor sehingga hampir semua dinas SKPD yang ada di Kabupaten Bantaeng itu mampu untuk memberdayakan dan dia mampu menjadikan jembatan khusus untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang ada di tingkat masyarakat. Sejak tahun 2017,
Desa Bonto Talasa masuk dalam daerah prioritas, dipilih menjadi kampung KB yang di dalamnya terdapat keterpaduan program, baik program KB maupun program lintas sektor lainnya. Yaitu acara pemotongan data. Hendak menjelang kemenangan tangai masing-masing. Ini lagi sido kan. Kita sampai guna terterletak ini sudah mampu, ini sudah belum mampu. Pemerintah desa juga senantiasa terbuka dan komitmen dalam penyediaan data yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penerima manfaat bantuan langsung tunai. Hal ini diperkuat dengan proses musyawarah yang dihadiri masing-masing kepala dusun, RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita di desa. Informasi ini didapat ya, ini apa? Ini manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saya lebih mengacu pada bagaimana pemenuhan gizi kita. Program pemerintah 4 sehat 5 sempurna itu sudah berubah. Sekarang berubah menjadi pola makan sehat yang seimbang. Lihatlah desa ini yang masih menjaga nilai-nilai budaya warisan leluhurnya. Salah satunya melalui seni manca atau disebut dengan pamanca yang masih tetap eksis dan seringkali dihadirkan pada setiap acara-acara tertentu berupa upacara penjemputan tamu, pesta pernikahan, dan acara adat lainnya. Musik gambus juga masih dapat kita temui di desa Bonto Talasa sebagai sajian di beberapa pesta perkawinan, syukuran, dan khitanan. Namun sayangnya, musik gambus ini sudah mulai kehilangan peminat, tergantikan oleh musik modern yang diminati banyak kalangan. Musik gambus sendiri merupakan salah satu musik tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Gambus adalah salah satu instrumen musik petik berdawai dengan menggunakan syair-syair lagu yang syarat dengan pesan moral.
Kota Lasa juga memiliki Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan di tingkat desa. Poskesdes ini dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan dan menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan kesehatan, juga digunakan sebagai tempat melakukan konseling dan konsultasi bagi ibu-ibu pasangan usia subur tentang penggunaan alat kontrasepsi, baik yang sifatnya hormonal maupun non-hormonal. Sedangkan untuk pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek dilakukan oleh tenaga medis, dalam hal ini bidan desa yang sudah terlatih. Melimpahnya sumber mata air dimanfaatkan salah satu warga setempat untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berupa pembuatan air minum dalam kemasan. Sumber mata air ini diolah dengan menggunakan alat filtrasi RO, sehingga memiliki kualitas air yang baik dan sehat untuk dikonsumsi. Lestarikan budaya, jaga dan peliharalah.